Ketahui fungsi f(x) sama dengan 3x ditambah x pangkat 3 yang ditanyakan turunan atau f aksen x dan interval ketika f(x) itu naik. Nah, langsung kita proses. Ingat bahwa ketika ada suatu fungsi berbentuk f(x) sama dengan ax kuadrat atau x pangkat n gitu ya, ditambah dengan bx, maka turunannya atau f aksen x itu akan menjadi apa? N dikalikan dengan ax pangkat n dikurangi 1 ditambah dengan b. Nah, inilah turunannya. Maka kalau kita definisikan nih berdasarkan fungsi yang diketahui di soal, turunan dari f(x) gitu atau kita tuliskan dulu f(x) sama dengan 3x ditambah x pangkat 3. Nah, 3x ini akan sama saja dengan bx ini. Berarti akan menjadi apa? 3. Kemudian ditambah x pangkat 3 ini sama saja dengan x pangkat n. Berarti 3 dikalikan dengan 1, x pangkat 3 dikurangi 1. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 3 ditambah 3x kuadrat. Nah, inilah turunannya atau f aksen x. Kemudian yang ditanyakan di soal kan juga dengan interval naik. Ingat syarat dari interval naik bahwa f aksen x itu harus lebih besar daripada 0. Maka kalau kita jabarkan 3 ditambah 3x kuadrat itu lebih besar daripada 0. Nah, selanjutnya coba kita definisikan ulang bentuk dari 3 ditambah 3x kuadrat lebih besar daripada 0 ini. Nah, kakak akan coba ubah bentuknya menjadi 3 dikalikan dengan 1 ditambah x, gitu kan. Nah, akan lebih besar sama dengan 0. Oke, maka kalau kita definisikan lagi, itu kita bisa menemukan bahwa 1 ditambah x lebih besar daripada 0, atau x lebih besar daripada negatif 1. Nah, maka ini merupakan bilangan imajiner atau I. Nah, tidak ada solusi kan yang berarti kalau kita temukan dengan cara seperti ini. Nah, makanya kita akan coba manipulasi lagi nih bentuknya gitu kan. Dengan mengeluarkan nilai X. Kalau tadi mengeluarkan nilai 3 mendapatkan imajiner, kalau kita coba mengeluarkan nilai X gitu kan, dikalikan dengan 3 per X gitu, ditambah dengan 3X. Itu lebih besar daripada 0. Nah, maka kita mendapatkan dua persamaan nih. Ada X lebih besar daripada 0 gitu kan. Nah, ingat konsep dari pertidaksamaan. Jadi kita bisa mendefinisikan satu-satu. Maka kalau kita namakan ini X1 itu sama dengan 0 terlebih dahulu. Kemudian kita akan coba definisikan ini di dalam kurung ini nih. 3 per X ditambah 3X itu lebih besar daripada 0 gitu kan. Kemudian kita samakan penyebutnya berarti X 3 ditambah 3X kuadrat. Nah, lebih besar daripada 0. Oke, kalau yang atas kita coba definisikan lagi pembilangnya berarti menjadi apa? 3 ditambah 3x kuadrat itu lebih besar daripada 0, pindah ke kiri berarti menjadi negatif gitu kan. Kemudian dibagi 3, maka jawabannya tetap di sini ada bilangan imajiner atau I. Nah, karena di syarat itu eh terdefinisinya itu hanya untuk bilangan real saja kan ya, untuk imajiner tidak terdefinisi, maka ini tidak dapat digambarkan gitu ya, atau tidak terdefinisi secara grafik. Nah, tapi kita mempunyai titik lain nih, yaitu X1 sama dengan 0. Jadi kita coba buat garis bilangan di mana ada titik nolnya, ini kosong berarti kan. Nah, maka kita coba substitusikan ke dalam turunan fungsinya. Kalau misalkan di atas atau lebih dari bilangan 0, kita ambil X itu misalkan 1 gitu kan. Kita substitusikan ke dalam fungsinya, yaitu berarti 3 ditambah 3 dikalikan 1 kuadrat, itu lebih besar daripada 0. Berarti 3 ditambah 3, 6. 6 lebih besar daripada 0. Nah, maka terbukti saat kita ambil X-nya itu 1, itu lebih besar daripada 0. Di sini positif, di sini negatif. Maka daerah hasil penyelesaiannya yang ini. Oke, kita ambil kesimpulan. Jadi apa? Kesimpulannya bahwa interval atau pada fungsi ini naik, intervalnya berada pada interval fungsi f(x) naik berada pada selang atau pada interval f
X gitu kan. Dari fungsi fx itu pada selang X lebih besar daripada 0.